Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Atur Bastian putar-putar dalam program RPKR, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan suatu ilustrasi. Ilustrasi ini akan menuntun kita supaya kita bisa hadir dimanapun, boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan dengan orang lain, kepada orang lain. Saya dengan ilustrasi ini berikan namaku Gosip. Namaku Gosip. Jadi namanya si Gosip. Jadi bukan nama yang sebenarnya. Itu Gosip. Wow, apa maksudnya nih? Jadi memperkenalkan namaku Gosip. Karena kalau orang bilang namaku lupa, namanya lupa. Padahal orang kalau tidak mengerti, memahami bisa marah. Tanya, namamu siapa? Lupa, Pak. Namamu siapa? Lupa, Pak. Kok nama sendiri lupa? Iya, Pak, nama saya lupa. Hei, namamu siapa? Lupa. Ternyata namanya si lupa. Nah, ini hari ini namaku Gosip. Tapi bukan nama sesungguhnya. Bapak Ibu saudara Tuhan, suatu hari itu Gosip memperkenalkan dirinya. Dia katakan, namaku Gosip. Aku tidak peduli dengan keadilan. Aku melumpuhkan, membuat sakit hati, dan menghancurkan hidup. Aku ini cerdik dan jahat. Semakin sering aku dibicarakan, semakin kuat mempercayaiku. Korbanku tak berdaya. Mereka tak dapat membela diri karena aku tak bernama dan tak terberjawab. Aku tidak bernama dan tak berwajah. Aku ini sulit dilawan. Sekali aku mencemarkan nama seseorang, reputasinya takkan sama lagi. Aku menumbangkan dan merusak banyak pernikahan, bahkan merusak banyak orang. Aku menghancurkan karir orang. Aku membuat orang menderita insomnia, dia tidak bisa tidur, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Aku membuat orang tak bersalah menangis di malam hari. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, puisi anonim inilah menggambarkan dengan jelas begitu kejamnya sebuah gosip. Begitu kejamnya sebuah gosip. Dampaknya menghancurkan dan nyaris tak dapat diperbaiki. Itu sebabnya firman Tuhan meminta kita, anak-anaknya, untuk memutuskan setiap rantai gosip. Kita harus memutuskan rantai gosip dalam kehidupan kita. Jangan kita senang bergosip. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Cara yang pertama, sebelum menghakimi orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus berani menyelidiki lebih dahulu diri kita sendiri. Kita harus cerdas menyelidiki diri kita sendiri, lalu bodoh yang melihat kesalahan orang lain. Apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan? Seperti dikatakan Yakobus 1:23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sudah siapkah kita bila dihakimi orang lain? Tentu kita tidak siap. Nah, karena itu, mari kita jangan menghakimi orang lain. Itu yang pertama. Lebih baik kita koreksi, selidiki hati kita, apakah kita sudah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, lebih cerdaslah kita menyelidiki hati kita, hidup kita, daripada
orang lain. Yang kedua, saat kita menerima sebuah gosip yang miring tentang seseorang, bahkan itu mungkin tentang kita, mari kita kekang lidah kita untuk tidak meneruskan itu kepada orang lain. Ya. Jangan kita berhenti. Jangan kita teruskan dari satu orang ke orang yang lain sekalipun kita berkata, ya, ini rahasia loh, ya, ini tentang orang tertentu ini, padahal belum tentu benar. Tapi jangan saya sampaikan hanya kepadamu ya, jangan cerita kepada orang lain, cukup kamu yang tahu. Belum tentu mulut ini bisa besar, ya dalam arti bisa menyampaikan kepada orang lain, yang lain juga sehingga menjadi tersebar. Seorang kasih sekalian katakan, jangan kita teruskan gosip-gosip itu kepada orang lain. Supaya tidak sia-sia ibadah kita, percuma kita beribadah pagi, ibadah minggu, tapi kita masih senang gosip. Ya, karena Yakobus 1:26 berkata demikian. Ya, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow, pas sekali. Engkau beribadah, tapi engkau masih tetap senang gosip, menyebarkan gosip, sia-sia engkau beribadah. Sia-sia, nggak ada gunanya engkau beribadah. Nah, supaya jangan sia-sia ibadah kita, berhentilah menyebarkan gosip. Bagaimana caranya? Yang ketiga, cara kita untuk mengatasi gosip, supaya kita bukan menjadi orang yang bergosip. Yang ketiga, selalu bicarakan, ya selalu bicarakan orang lain dengan cara positif. Ya. Kita selalu berpikir positif kepada orang lain. Sekalipun mungkin kenyataannya negatif, orang itu bukan urusan kita. Kita ambil yang positifnya. Sebagaimana kita inginkan orang lain membicarakan kita, tentu kita menginginkan orang lain membicarakan kita yang baik-baik saja. Kita mengharapkan orang lain berbicara tentang kita, tentang kebaikan kita, dan yang lain sebagainya. Tentu kita pun harusnya seperti itu kepada orang lain. Jangan hanya menuntut orang lain yang ingin memberikan yang terbaik bagi kita, kita sendiri hal yang buruk. Matius 7:12 berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya kamu perbuat kepadamu, berbuatlah itu juga kepada mereka. Artinya, segala yang terbaik yang kita terima dari Tuhan dan kita menikmatinya, dan kita pun harus belajar memberikan yang terbaik kepada orang lain bersama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, gosip itu ada banyak di sekitar kita. Ada begitu banyak di sekitar kita tentang gosip dan menghancurkan banyak orang, menghancurkan di sana sini. Jangan sampai gosip itu masuk ke lingkungan gereja. Kalau ada pun di lingkungan gereja, orang-orang itu menyebarkan gosip, jangan engkau meneruskannya. Kalaulah dalam hatimu dan selidiki dalam hatimu, tidak usah engkau menghakimi orang lain. Mari sebagai pengikut Kristus, putuskan setiap rantai gosip yang menghampiri kita. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, putuskan setiap rantai gosip yang menghampiri kita. Kita mau tenang, orang lain mau tenang. Akhirnya persekutuan kita menjadi persekutuan indah. Persaudaraan pun semakin mantap, satu sama lain bisa saling menerima satu sama lain. Kalau kita berhenti dari setiap gosip. Sekali lagi, putuskan gosip dari kehidupan kita. Atau tinggalkan gosip dari kehidupan kita. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.